Pilkada Jakartanya sudah selesai, tetapi cerita di balik kemunculan pasangan Anies Sandi kini jadi perbincangan karena ada intervensi Wapres JK pada pencalonan Anies Sandi. Itu kata Ketua MPR Zulkifli Hasan. Apakah akan berdampak di peta percaturan politik nasional saat ini? Kita bahas di Kompas Petang bersama pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris. Pak Syamsuddin, terima kasih selamat datang di Kompas Petang. Kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon juru bicara Wapres Yusuf Kala, Hussein Abdullah. Pak Hussein, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Riko. Pak Hussein? Ya. Baik, Pak Hussein, kalau kata Pak Zul ada intervensi atau campur tangan. Kalau Pak JK menganggapnya sebagai bentuk apa? Sebenarnya kan sudah ada penjelasan berikut dari Pak Zul bahwa itu bukan intervensi dan saya kira memang ini masalah isu saja. Bahwa ada peran Pak JK, ya tentu Pak JK seperti yang sudah dilansir dari media juga dan Pak JK sendiri sudah menyampaikan bahwa beliau itu dimintai pendapat dan memberi pertimbangan siapa yang layak untuk dicalonkan. Tentu dalam masalah ini, apalagi Pilgub Jakarta itu menjadi perhatian dan tentu yang diajukan adalah mereka-mereka memang yang punya kapasitas untuk itu. Sehingga Pak JK mengajukan nama tentunya. Itu dimintai pandangannya kalau menurut Pak Zul jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Berarti itu saat penentuannya begitu ya Pak Hussein atau gimana ceritanya? Waktu itu Pak JK lagi di New York, jadi memang ada perbedaan waktu antara Jakarta dengan New York. Kalau Jakarta malam, tentu di sana pagi. Jadi sebenarnya ya soal itu aja, soal geografis saja. Oke. Kalau tadi Pak JK sempat menjelaskan sedikit kenapa Pak Anies, tapi bagaimana nama Anies Baswedan ini muncul ke permukaan, Pak Hussein? Iya, Pak JK dalam setiap mengambil keputusan itu, dasarnya adalah pertama, solusi. Kedua, solusi untuk siapa? Jadi Pak JK selalu punya patron. Nah, solusi itu untuk bangsa ini. Nah, karena Pak JK punya pandangan sendiri sebagai seorang politisi senior, bahwa Pilgub DKI itu akan syarat nuansa akan syarat nuansa persaingan dan tentu dikhawatirkan dan dicari figur yang bisa dalam kontestasi ke depan itu tidak terlalu menimbulkan gesekan yang tinggi. Selalu pokok itu bisa diterima semua pihak. Nah, di mata Pak JK, Anies Baswedan itu seorang intelektual, moderat, muslim, nasional, religius. Dan bukan kebetulan bahwa Anies ini seorang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Beliau adalah tim ses dan juru bicara Pak Jokowi dan seperti penegasan Pak JK selama kampanye 6 bulan tidak ada orang yang lebih dekat dari Pak Jokowi selain Anies. Dan pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menteri kabinet kerja. Jadi tidak ada salahnya menunjuk dan mengajukan nama ini. Dan itulah yang paling ideal untuk pada masa itu. Berarti nama ini muncul hanya dari Pak JK ya Pak Hussein? Maksud saya tidak ada obrolan dulu atau berarti emang Pak JK saja yang mengusulkan nama ini? Saya tidak tahu sejauh itu, tetapi Pak JK sendiri dalam posisi nama yang didorong adalah Anies Baswedan. Mungkin ada juga tokoh-tokoh lain, seperti misalnya yang berkembang, mungkin Pak Zul juga mengajukan itu, ya sama pandangannya tentunya. Baik, sempat Anda tahu apakah Pak JK mengobrolkan ini dengan Pak Jokowi atau Pak Presiden? Sesudahnya. Sesudah kan Pak JK posisi di luar negeri. Dan ingat saya kalau tidak salah ya, Pak JK selalu melaporkan setiap langkah-langkah yang dia tempuh kepada Presiden dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa beliau mengendorse nama Anies karena sosok ini adalah sosok yang moderat yang menghindari hal-hal yang sifatnya katakanlah benturan-benturan antara kelompok ini dengan kelompok itu, dan jalan tengahnya memang adalah Anies yang juga
dikenal baik oleh Pak Jokowi. Oke. Waktu itu reaksi dari Pak Jokowi apa, Pak Hussein, menurut cerita Pak JK? Saya tidak terlalu paham betulnya pada saat itu. Oke. Tahan dulu Pak Hussein, saya ke Pak Samsudin. Oke, gimana? Biasanya kedua tokoh ini saling memahami. Dan Pak JK selalu memberi argumentasi untuk kepentingan bersama ke depan dan tentu kepentingan lebih luas bangsa ini. Kedua kelompok ini maksudnya kelompok yang mana dan yang mana Pak Hussein? Maksudnya antara Pak Jokowi dengan Pak JK. Selalu konsultasinya dan untuk kepentingan bersama. Keduanya saling memahami. Pak Hussein, tahan sebentar, saya ke Pak Samsudin Haris. Ya. Kita bisakah mengasosiasikan bahwa Ahok didukung oleh Pak Jokowi misalnya kayak gitu, atau Anies didukung oleh Pak JK? Bisakah warga mengasosiasikannya seperti itu? Iya, dengan munculnya kesaksian Pak Zulkifli Hasan mengenai Pak JK dalam kaitan dengan pencalonan Pak Anies, tentu akan muncul, otomatis akan muncul ya, bahwa kubu Presiden Jokowi dan Pak JK ternyata tidak saling mendukung ya. Pak Jokowi lebih membackup ya secara tidak langsung Pak Ahok petahana, sedangkan Pak Jokowi, Pak JK mencalonkan Anies. Nah, bagi saya ini sebetulnya tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus kan? Tidak begitu bagus untuk keutuhan presiden dan wakil presiden. Apa pandangan Anda ke depannya, dampaknya atau? Nah, sebelum ke situ ya, saya pikir kita klarifikasi dulu nih, istilah intervensi aja. Oke. Kalau kata tadi Pak Hussein, ini bukan intervensi ya Pak Hussein ya? Iya, saya juga Pandangan mungkin saja. setuju ya, tidak begitu pas istilah intervensi. Toh kan Pak JK juga tidak bisa memaksakan, itu satu hal. Hal lain adalah bahwa memang sebaiknya Pak JK tidak melakukan itu kalau itu dianggap sebagai intervensi. Meski intervensi adalah yang agak keras, kalau yang halusnya kan berperan besar tadi kata Pak Zul. Betul, betul sekali. Kenapa? Sebab bagaimanapun publik ingin melihat presiden dan wakil presidennya itu solid ya, bekerja sama satu sama lain. Tidak tidak duit tunggal menjadi duit tanggal ya. Sehingga dengan demikian mestinya Pak JK tidak mesti membuka juga bahwa dulu punya usulan semacam itu. Kan beliau kan mengakui. Tidak, bagi saya sih tidak mesti juga dibuka demikian ya. Sebab bagaimanapun ini tidak begitu etis dalam konteks hubungan presiden dan wakil presiden. Kalau Anda melihat sekarang pilkadanya kan sudah hampir berakhir, tinggal nanti. Betul. Ya. Apa pengaruhnya ketika ada informasi seperti ini? Ya, dampaknya ke depan tentu saja adalah bahwa satu tadi ya, muncul penilaian publik yang tidak positif mengenai pencalonan dalam Pilkada Jakarta. Bahwa ternyata Pak JK dalam tanda petik dianggap balelo gitu terhadap pengusungan Ahok ya. Balelonya? Balelonya terhadap kubu koalisi pendukung Jokowi yang mengusung Ahok yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Sebab bagaimanapun Pak Jokowi itu kan basis politiknya tetap saja PDIP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ini akan memunculkan spekulasi mengenai pencalonan presiden 2019 yang akan datang. Sebab bagaimanapun Pak Anies dan Sandi itu kan dicalonkan oleh Pak Prabowo, Gerindra dan PKS yang pada pemilu 2014 yang lalu berhadapan dengan Pak Jokowi. Dan kemungkinan akan berhadapan kembali dalam pemilu 2019 yang akan datang. Nah, yang ketiga tentu saja konteks pendidikan politik bagi bangsa kita ke depan. Sebab bagaimanapun dalam skema presidensil sebaiknya presiden dan wakil presiden itu satu arah, tidak. Walaupun sebetulnya preferensi politiknya itu individual ya. Anda menganggap tidak mesti tidak etis dibuka secara publik. Pak Hussein, kalau menurut Pak Samsudin tidak etis dibuka ke publik, akhirnya Pak JK kan kita tahu santai saja menanggapi ini dan akhirnya menjelaskan semuanya. Gimana? Mengapa Pak JK perlu menjelaskan ini semua menurut Anda?
iya supaya tidak timbul kontroversi di masyarakat bahwa masalah etis tidak etis itu kan menjadi domain atau tanggung jawab dari Pak Zul. Tentu beliau lebih paham apa yang hal-hal yang terukur bisa disampaikan ke publik, apa yang tidak. Tapi karena sudah keluar ya posisi kita adalah menjelaskan apa yang disampaikan Pak Samsudin Haris tadi dengan segala hormat bahwa dalam konteks politik katakanlah politik lebih penting untuk kepentingan partai atau misalnya ya katakanlah untuk kepentingan partai barangkali posisi Pak JK tidak di situ. Pak JK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, menang atau kalah dalam masalah ini. Pak JK melihat bahwa perlu seorang figur yang kira-kira kalau diajukan bertarung itu gesekannya tidak lebih keras daripada figur yang lain. Jadi Pak JK melihat dalam posisi yang lebih luas. Dan ini bukan suatu perbedaan atau benturan dengan presiden. Justru kebijakan atau sikap politik yang ditempuh oleh Pak JK itu menyelamatkan kebijakan nasional yang akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi, dan itulah fungsi seorang wapres yang baik. Menyelamatkan kebijakan dari apa, Pak? Iya, menjaga kebijakan yang lebih luas dari sisi kepentingan dan keutuhan bangsa. Karena di sini Pak JK melihat bagaimana seorang figur yang akan menghadapi Ahok itu resistensi dan tingkat gesekannya, atmosfer politiknya, suhunya tidak tinggi dan bisa menimbulkan konflik terbuka. Jadi kita harus lihat dari sisi itu. Bukan dari sisi si A mendukung ini, si B mendukung ini, dan lain-lain. Tidak dalam, Pak JK tidak dalam posisi yang penting seperti itu. Sedikit saja jawabannya Pak Hussein. Pak JK sempat menelepon Pak Zul nggak setelah ini menjadi pemberitaan dan bertanya, Pak Zul mengapa Anda bercerita soal ini? Kalau sepengetahuan saya sepertinya tidak. Jadi Pak JK sendiri tidak terlalu menyoal itu dan istilahnya lebih kepada menghargai apa yang sudah sampai ke publik dan usaha untuk memberi penjelasan apa sebenarnya yang ada di balik itu semua. Pak Samsudin, Anda melihatnya gimana? Kenapa seorang Zulkifli Hasan, ini kan gamblang sekali diceritakannya. Iya, itu menjadi pertanyaan saya juga, menjadi pertanyaan publik apa juga. Apa yang bisa Anda kaitkan? Nah, saya menduga ada ya katakanlah semacam agenda politik lain ya di balik statement Pak Jul ini. Apalagi dengan menggunakan istilah intervensi Pak JK dalam pengusungan atau pencalonan Anies sebagai Cagup Jakarta. Nah, saya menduga ini ada hubungannya juga dengan konteks posisi PAN ya dalam kabinet Jokowi saat ini. Reshuffle maksudnya? Betul sekali, reshuffle. Sebab bagaimanapun PAN ini kan partai politik koalisi pendukung Jokowi, tapi dalam konteks Pilgub Jakarta, Pilkada Jakarta itu kan mendukung kubu Anies Sandi gitu. Sehingga sangat mungkin kader PAN itu salah satu yang akan di-reshuffle dalam kabinet Jokowi. Apa dan kita tahu dan semua? Apa untungnya membuka ini semua? Ya mungkin ya untuk mengambil hati Presiden Jokowi atau untuk mengemukakan sumber masalahnya bukan di PAN tapi ada di tempat lain. Menaikkan daya tawar atau semacam itulah. Dalam politik itu ya wajar saja sebetulnya. Pak Samsudin Haris, pengamat politik LIPI, terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Petang. Bung Hussein, terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Petang.